saya bilang katanya, ilmu ini gak main-main. Dia lautan yang luas. Makanya jangan jadi orang yang gampang menyalahkan, terus mengatakan kalau dia tidak tahu, mengatakan tidak ada. Nah ini bisa bahaya ini. Oh ini tidak ada ini, tidak ada dalilnya. Padahal kitab ada jutaan. Antum harus tahu kitab yang ada sama kita ini hanya sekian persen dari kitab-kitab yang mendokumentasikan ilmunya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam sejarah kita punya perpustakaan lengkap di Baghdad itu dibakar kitab-kitabnya, dibuang di Sungai Efrat dan Dijlah oleh bangsa Mongol. Itu jumlahnya jauh lebih banyak dari peninggalan kitab yang ada saat ini. Itu harus kita tahu. Jadi kadang-kadang ulama itu mereka tidak menjelaskan dalilnya, tapi ulama ini hidup sudah lama, ulama salaf kah itu, khalaf kah itu, mereka praktekkan satu amalan, walaupun tidak ada dalil, tidak mungkin itu mereka lakukan tanpa dalil. Hanya saja mungkin ada buku-buku yang hilang di zaman itu. Salah satunya apa? Ini dalam kitab Akhbaru Makkah ya, yang tulis ulama yang hidup di abad kedua, berarti ulama salaf 1 sampai kedua, diceritakan ulama-ulama tabi'in. Salaf tulen tabi'in. Di Syam misalnya namanya Mi'dan atau Makhul, Khalid bin Mi'dan, Imam Makhul dan lain-lainnya ulama-ulama yang ada di Syam. Mereka ketika malam nisfu Sya'ban, mereka hidupkan itu dengan ibadah. Ya, nanti sholat alfiyahnya terjadi perbedaan pendapat ya. Sholat alfiyah itu sholat kemudian baca al-ikhlas berapa ratus. Nah di sini tidak ada dalil, nggak ada dalil dia membaca surat ini, surat ini, surat ini di malam khusus Lailatul Nisfi Sya'ban. Nggak ada hadis secara spesifik membahas itu. Sebagian ulama mengatakan ijtihad. Tapi harus diingat, yang melakukan ini tabi'in. Tabi'in masanya dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak mungkin mereka berani melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi data-data amalan itu berdasarkan dalilnya tidak sampai kepada kita. Dan itu tidak mengherankan karena banyak buku kita itu sudah punah, sudah hilang. Kitab yang ada sedikit yang ada sekarang. Sedikitnya saja kayak begitu banyaknya. Tafsirnya Imam Ghazali. Ulama mengatakan Imam Ghazali punya kitab tafsir Al-Quran. Ulama mengatakan Ibnu Majah punya kitab tafsir Al-Quran. Ulama mengatakan Abu Hasan Asy'ari punya kitab tafsir Al-Quran. Ulama mengatakan Imam Az-Zuhri memiliki kitab hadis pertama. Ulama mengatakan imam ini punya kitab, tapi kesimpulannya apa? Mafqud. Kitab-kitab itu punah, hilang. Dan itu baru disebut beberapa ulama. Masih banyak ulama lainnya yang karya-karyanya itu tidak sampai kepada kita. Banyak sekali. Nah, bahkan dikatakan Abu Hasan Asy'ari, ya muassis daripada mazhab akidah Asy'ari, punya kitab tafsir itu sampai kata Imam Ibnu Asakir ya, sekitar 200 sampai 300 jilid tafsir Al-Qur'annya. 200 sampai 300 jilid. Ada Imam Al-Maqdisi Al-Qasimi mentafsirkan suratul Fatihah dapat 1000 jilid. Nah, jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang dia dibukukan hilang. Tapi alhamdulillah agama ini dijaga oleh Allah. Lewat apa? Amalan para ulama dari generasi ke generasi. Walaupun data tertulisnya tidak ada, tapi yang mereka lakukan itu tidak mungkin mereka berani buat sendiri. Apalagi generasi tabi'in. Bahkan disebutkan orang-orang Makkah di kitab itu, Akhbaru Makkah. Orang-orang Makkah itu kalau malam nisfu Sya'ban, mereka sholat di Masjidil Haram, kemudian mereka selesai sholat sampai subuh. Dari maghrib itu sampai subuh. Kemudian ambil air Zam-Zam, tabarukan dengan air Zam-Zam, minum, bahkan ada yang mandi dengan air Zam-Zam. Nah, ini kalau cari dalilnya gak ada. Amalan seperti itu tidak ada.
Tapi yang mereka lakukan tidak mungkin bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita belum tahu saja. Kita yang tidak tahu, bukan tidak ada. Kalau pakai metodologi tidak ada, semua yang kita tidak tahu tidak ada, ini agama kan hilang. Yang dia tidak tahu dia bilang tidak ada dalil. Tidak. Lah kamu dengan saya hidup sama-sama di zaman sekarang. Seakan-akan kamu hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Nah, ini menjadi problem. Makanya tadi saya katakan ilmu ini lautan. Allah sudah mengatakan ilmunya Allah lah lautan luas. Gak ada yang bisa kuasai semua itu, gak bisa. Dalilnya Al-Quran, nas. Kalian tulis sampai tintanya 7 lautan, 7 kali lautan itu kalian tulis. Ilmunya Allah tidak selesai. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Makanya ketika ada ulama-ulama yang disebutkan alim, nah itu kalau sudah ada ulama gelarnya Al-Bahar itu luar biasa. Kalau di Maulid Ad-Dibai kan disebut sahabat Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Bahrul ilmi dafik wal lisanil natiq turjamanil Quran. Yang disebutkan lautan ilmu. Siapa? Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kemudian Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, juga diberikan julukan Al-Bahrul Fahamah. Julukannya Abu Hanifah Al-Bahrul Fahamah, lautan pemahaman ilmu. Sama seperti guru tua kan ditulis gelarnya Al-Bahrul Fahamah. Abu Hanifah memuji Imam Malik dengan menggunakan bahasa al-isti'arah tamthiliyah, peribahasa. Dalam ilmu balaghah namanya al-isti'arah tamthiliyah. Beliau mengatakan ketika menyanjung Imam Malik, qad ra'aitu baharan fil Madinah qad dhaqa bainal jabalain. Saya melihat ada lautan di tengah-tengah kota Madinah. Saya melihat ada lautan di tengah-tengah kota Madinah. Ini bahasa kiasan, bahasa peribahasa ya, tamfilah. Al-isti'arah tamfiliyah. Bukan berarti ada lautan di tengah-tengah kota Madinah, tidak. Tapi maknanya apa di situ? Kata Imam Abu Hanifah, beliau punya maksud al-murad wal maksud, saya melihat ada orang yang sangat alim di tengah-tengah kota Madinah. Yang dimaksud siapa? Imam Malik. Qaddaqa bainal jamalain. Bainal jabalain. Ini terhimpun atau berada di antara 2 gunung. Lautan di tengah-tengah kota Madinah yang berada di antara dua gunung. Nah itu lautan, berarti levelnya sangat tinggi. Saya dapati juga di kitab Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, ketika Imam Zahabi menyanjung Imam Ghazali ketika membahas biografinya, itu sanjungan yang luar biasa. Kurang lebih ada 8 sanjungan di situ. Beliau mengatakan Al-Imam Ghazali Al-Imam Asy-Syaikh Al-Bahr, seorang imam, seorang guru dan lautan ilmu, Hujjatul Islam, Zainul Islam, perhiasan Islam, hujjahnya Islam, sudah 5. Kemudian dikatakan Sahibut Tasanif, ahli di dalam menulis, Asy-Syafi'i, pakar di bidang mazhab Syafi'i, Az-Zaka Al-Mufrid, dan jenius. Ditambah lagi Ujubatuz Zaman, keajaiban zaman. Itu sanjungannya Zahabi kepada Al-Imam Al-Ghazali. Padahal secara keilmuan akidah banyak terjadi perbedaan antara Imam Az-Zahabi dengan Imam Al-Ghazali. Tapi di situ beliau insaf, beliau menyanjung Imam Ghazali dengan selayaknya. Jadi Imam Ghazali ini diakui juga oleh ulama-ulama yang secara garis tengah berbeda dengan Imam Al-Ghazali. Kemudian juga ada ulama julukannya lautan Al-Bahr di Nusantara ini. Namanya Syekh Ihsan Jampes, yang mensyarahi kitab Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali, karya terakhir Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin.
Nah, Syekh Ihsan Jampes mensyarahi kitab itu. Judulnya Sirajut Talibin nama kitabnya. Setelah sudah selesai menjelaskan isi kitab Al-Imam Al-Ghazali, beliau datang ke rumah Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk dikoreksi kitab yang telah beliau tulis. Kiai Hashim ketika membaca kitab tersebut, beliau takjub, ini luar biasa. Dan kitab ini levelnya internasional. Dipelajari bukan hanya oleh ulama-ulama di Indonesia, tapi sampai di Mesir, sampai di Yaman, sampai di Maroko. Ya. Nama kitabnya Sirajut Talibin. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari setelah mengoreksi, ngambil beberapa lembar kitab tersebut, disembunyikan. Jadi ada beberapa lembar diambil, disembunyikan. Diberikan kepada Kiai Haji Ihsan. Ini kitabnya. Coba kamu periksa, ada yang kurang. Dibuka ternyata kurang beberapa lembar. Iya, ada yang kurang ya. Kalau begitu tulis sekarang, kata Kiai Hashim Asy'ari. Yang kurang itu kau tulis sekarang. Diambil itu kertas, ditulis. Setelah ditulis selesai, kata Mbah Hashim Asy'ari, coba saya lihat yang kamu tulis tadi. Dilihat, ternyata beliau keluarkan yang tadi disembunyikan. Lembarannya sama tuh, berapa halaman. Dibaca lagi sama persis, tidak ada kurang, tidak lebih. Nah, kemudian diberikanlah julukan antum al-habr al-bahr, al-alim al-allamah. Engkau orang alim, engkau seorang allamah, engkau lautan ilmu, al-bahr. Nah, itu sanjungan kepada Kiai Haji Ihsan Jampes. Pernah ada konferensi pertemuan ulama sedunia diadakan di salah satu negara di luar negeri. Nah, itu mereka waktu itu dapat kitab Sirajut Talibin. Dan belum tahu siapa yang menulis kitab Sirajut Talibin. Ini ulama-ulama internasional ketika membaca kitab tersebut, wih, luar biasa. Siapa yang ngarang, kata mereka. Dia bilang Syekh Ihsan Jampes. Dia bilang Jampes ini wilayah mana? Syam atau Yaman atau Kediri. Dicari tahu ternyata Jampes itu di Jawa, di Kediri. Jadi kita bangga, alhamdulillah kita punya ulama terdahulu, karya-karya mereka itu dihormati. Gitu. Makanya kalau di daerah yang banyak orang yang tidak berilmu, ya mereka tidak tahu harganya itu. Mereka tidak tahu harganya orang alim, itu tidak tahu. Karena yang ada orang-orang tidak berilmu. Tapi ketika dia kumpul dengan orang berilmu, ini permata. Itu yang terjadi kepada Kiai Haji Ihsan Jampes. Orang banyak tidak tahu. Beliau kan talaki kepada Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Makanya ada kutipan ucapannya Sayyidina Ali, ya. Beliau mengatakan, irhamu minan nas thalatha. Kasihanilah 3 orang manusia. Yang pertama, goniyan idza iftaqar. Orang yang hidupnya dari dulu kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin. Kata Sayyidina Ali, orang ini kasihanilah dia. Yang kedua, azizan, orang yang mulia tiba-tiba dzalla. Dia jadi hina. Yang dahulunya dia Masya Allah dimuliakan, dihormati, tiba-tiba dia Allah turunkan derajatnya menjadi orang hina. Kata Sayyidina Ali, orang ini kasihanilah dia. Yang ketiga, nah ini yang tragis. Aliman qabda'a bainal juhal. Orang alim yang tinggalnya di tengah-tengah orang bodoh sehingga ilmunya terabaikan. Saya punya kawan disuruh ngajar tafsir, dikirim ke pedalaman Papua. Sampai 7 bulan atau berapa bulan tidak pernah mengajar. Kira-kira mau ngajar siapa di sana? Tafsir orang lain. Nah, jadi ilmu itu dia bisa berharga ketika dinilai oleh orang berilmu. Itu kaidah. Orang mulia yang bisa nilai kemuliaan orang yang mulia. La ya'rifu fadla ahlil fadli illa ahlul fadli. Tidaklah kemuliaan itu diketahui oleh seseorang kecuali orang itu juga mulia. Nah, kita punya ulama-ulama yang ada di Jawa, yang mereka dianggap biasa-biasa saja. Padahal ketika sudah mereka sampai di negara-negara yang di situ banyak ulama, ternyata kitab-kitab mereka itu menjadi kitab-kitab rujukan. Bahkan salah satu cucu
Syekh Nawawi Al-Bantini meninggalnya muda, masih usia 30 tahun lebih wafat. Mereka mengatakan kalau usianya panjang, beliau bisa lebih dahsyat lagi dari Syekh Nawawi Al-Bantini. Syekh Nawawi Al-Bantini ketika menjelaskan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, namanya Tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan Al-Quran, tinta habis. Nah, beliau keluar, pena itu masih ada tinta sedikit. Keluar mau cari tinta, cucunya masih anak-anak bermain. Cucunya lihat itu Al-Quran, diambil tuh pena yang masih ada tinta sedikit, tafsirannya dilanjutkan. Habis itu buang lagi, main lagi. Sang kakek datang lihat, penjelasannya lebih bagus. Ditanya siapa yang lanjutkan ini? Anak-anak yang bermain bersama itu mengatakan tadi cucunya Syekh Nawawi yang melanjutkan. Nah, beliau itu usianya 30 tahun meninggal. Saya lupa namanya siapa. Itu menulis kitab tentang ilmu nahwu dan shorof, menjadi kitab ilmu nahwu shorof paling tertinggi dipelajari oleh ulama yang sudah menguasai secara matang gramatika bahasa Arab, baru bisa belajar kitabnya itu. Itu umur masih 30 tahun lebih. Dari mana beliau? Dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantini punya cucu